Halo Pak Haji dan teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan salah satu algoritma big data analisis, yaitu clustering. Jadi datanya saya ambil dari Kaggle. Ini datanya. Ini ya, sudah lebih dari 10.000, sekitar 4,4,02 untuk tes CSV-nya, dan untuk trend CSV-nya juga sekitar segitu, 6,04 juta. Jadi untuk algoritma clustering, saya menerapkannya menggunakan kode Python dan juga IDE Google Colab. Ini yang pertama, ini kan kita import library NumPy untuk perhitungan aljabar linear, kemudian Panda untuk membaca file CSV-nya, kemudian Matplotlib untuk membuat plot dan grafik atau untuk visualisasinya. Yang kedua, Seaborn untuk memberikan visualisasi yang lebih estetik. Kemudian label, mengambil dari Skylern preprocessing, dan kita ambil bagian yang label encoder untuk mengodekan data kategori menjadi numerik. Kemudian decomposition untuk kita ambil BCA-nya untuk mengurangi dimensi data, dan untuk menghitung clusteringnya kita menggunakan K-means. Kita import library-nya. Kemudian TSNE untuk visualisasi yang lebih tinggi pada ruang yang berdimensi rendah. Kita juga import warning, mengabaikan yang muncul warning yang muncul ketika eksekusi. Kemudian warningnya kita kasih simple warning dan filter warning. Kemudian kita import OS-nya untuk iterasi melalui file dan subdirectory di kaggle.input. Ini karena saya ambil dari Kaggle. Di filenya seperti ini. Kemudian iterasi melalui file directory saat ini. Kemudian yang terakhir di baris kode ini adalah mencetak pad yang lengkap untuk dari setiap pad. Yang selanjutnya kita membaca file CSV-nya, ada trend dan test. Jadi untuk yang baris terakhir ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari trend.csv. Jadi ini hasilnya, ada ID, break.id, RC, timestamp, UI, dan UOUT pressure. Jadi ini kalau yang belum tahu ini data apa, ini adalah data dari data tekanan ventilasi untuk pasien yang dirawat di ICU, dan kita mau clusteringnya. Kemudian kode selanjutnya kita periksa datanya dalam trend CSV dan tes CSV. Jadi ini datanya, dan kita juga menampilkan memori usage-nya 460 MB. Datanya hampir sama. Kemudian yaitu kita ubah datanya, yaitu dengan mengkategorikan nilai timestamp ke dalam 3 kelas berdasarkan aturan seperti berikut. Ini aturannya: if kurang dari 1 maka return 0, elif ketika kurang dari 1,5 maka return 1, kemudian jika tidak lebih dari 1,5 maka return 2. Kemudian membuat tabel pivot menghitung rata-rata login umum untuk setiap kombinasi break ID dan kategori timestamp. Jadi ini ya, ini hasilnya.
ada 1, 2, dan 3, 0, 1, dan 2. Kemudian kita menggunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mengurangi dimensi dari data dan memvisualisasikan presentase varian komponen utama. Jadi ini kodenya, ini hasilnya. Oke, kita selanjutnya saja. Mengubah data pivot menjadi representasi dua dimensi menggunakan PCA. Ini hasilnya C1, C0, dan C1. Kemudian kode ini memvisualisasikan data pivot dalam ruang dimensi 2 menggunakan scatter plot. Jadi tampilannya jika menggunakan scatter plot akan jadi seperti ini, biru semua. Oke, kemudian yang paling penting adalah menghitung clusteringnya. Ini kodenya. Kita mengelompokkan data pivot yang telah diubah menjadi dimensi 2 menggunakan PCA kodenya. Dan sudah selesai dihitung, kita bakalan menghitung dan memvisualisasikan koefisien siluet. Jadi koefisien siluet itu yang bagus itu 1, yang kurang itu -1. Dan untuk hasilnya itu adalah di sekitar 0,5 dan 0,6. Jadi tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, berada di tengah-tengah. Oke. Kemudian kita memvisualisasikan pengelompokan data PCR dengan menambahkan informasi cluster dan centroid. Jadi ini kita hapus datanya yang bagian 2. Jadi tampilannya bakalan jadi seperti ini. Data yang bernilai 2 bakalan kita hapus, jadi berbeda dengan yang tadi hasilnya. Kemudian kita mengubah cluster yang kedua menjadi data nilai 0. Hal ini merupakan scatter yang dihasilkan. Oke, jadi kita hapus juga ini data yang kita ubah data 2 menjadi 0. Jadi hasilnya bakalan seperti ini visualisasinya. Oke, kita kemudian menganalisa lebih dalam dan memperbaiki data PCA-nya. Kodenya banyak sekali. Oke, kemudian kita visualisasikan kolom cluster dari data VCFI dan menunjukkan jumlah sampel dalam setiap cluster. Jadi ini hasilnya 00 sekitar 40.000. Kita kemudian membuat plot data frame sama seperti tadi, tapi yang ini kita gunakan test.cfv. Oke, jadi hasilnya sekitar 34.000 ya. Oke, kemudian kita memvisualisasikan distribusi data dalam setiap cluster untuk kolom tertentu dan membuat conplot untuk setiap kombinasi cluster dan kolom dari data trend.cfv. Jadi ini ya. Kemudian visualisasinya di sini di cluster 1 dan cluster 1. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama pada test.cfv. Jadi hasilnya hampir sama. Oke, kemudian kita memvisualisasikan transisi sinyal dalam cluster dan membuat plot sinyal untuk 5 sampel pertama dari masing-masing cluster. Ini ya, kita buat 5 sampel. Ya, banyak sekali. Jadi yang kemudian kita lakukan sama seperti kode bullet, tapi yang ini hanya menganalisa transisi sinyal untuk sampel pertama dari setiap cluster. Inilah hasilnya, visualisasinya. Oke, kemudian yang terakhir kita menghapus kolom dalam data frame dan menyimpan data frame ke dalam VCFI sehingga kita bisa menjalankan kode tanpa harus
menjalankan code pra-processing data sebelumnya seperti yang ini tadi. Oke, terima kasih.